Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi di sini. Dan di video ini kita akan bahas tentang struktur kurikulum Merdeka ya. Jadi kita akan bahas lengkap dari PAUD, SD, kemudian SMP, SMA dan SMK. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sekalian menyimak sampai selesai dan biar tidak terlewat ya. Jadi pastikan simak baik-baik ya, karena kami akan jelaskan terkait struktur kurikulum Merdeka ini lengkap sehingga mudah-mudahan bisa membantu dalam memahami kurikulum Merdeka ini. Tentu seperti biasa, bagi Bapak sekalian agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami, silahkan bisa segera pencet tombol ini seperti biasa ya. Nah, terkait dengan struktur kurikulum, kita mulai dengan bagian PAUD di sini. Jadi di PAUD ini usia 5-6 tahun ya, penguatan kegiatan bermain, belajar, dan kegiatan berbasis buku bacaan anak. Jadi untuk struktur kurikulum PAUD ini hanya terdapat atau perubahannya kurang lebih seperti ini, arah perubahan pembelajaran. Kalau per minggu 900 menit, sekarang untuk PAUD itu 1050 menit. Asesmen merujuk pada STPPA dan kini merujuk pada capaian pembelajaran. Nah, asesmen harian perlu dilaporkan dan asesmen yang dilaporkan cukup asesmen semester. Jadi ini perubahan ya, letak perubahan yang terletak pada kurikulum Merdeka ini. Jadi asesmen yang dilaporkan cukup semester saja Bapak-Ibu sekalian ya. Nah, kemudian pendekatan pembelajaran berbasis tema. Kalau di sini ya, kurikulum terbaru arah perubahannya pendekatan berbasis literasi, buku bacaan anak dan bahan teks lainnya ya. Lalu pengintegrasian persiapan literasi dan numerasi ke dalam capaian pembelajaran melalui kegiatan bermain belajar. Ini untuk PAUD Bapak Ibu ya. Jadi yang dulu pembelajaran kalistung yang dipersepsi dengan kegiatan drilling, scolification, sekarang diubah menjadi pengintegrasian persiapan literasi dan numerasi. Jadi itu arah untuk perubahan PAUD. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang bagian SD. Kalau pada bagian SD ini, nah kita lihat kurikulum 2013 ini IPA dan IPS mapel yang berdiri sendiri ini ya, IPA IPS ya. Nah, pada perubahan ini digabung menjadi IPAS. Nah, ini tentu Bapak sekalian sudah tidak asing lagi ya, karena dianggap perlu digabung sebagai fondasi sebelum anak belajar IPA dan IPS terpisah di jenjang SMP. Jadi tergabung jadi satu ya, IPA dan IPS ini. Dan pendekatan tematik kalau dulu K13, sekarang pendekatan pengorganisasian muatan belajar berbasis mapel atau tematik kewenangan satuan pendidikan. Jadi Bapak-Ibu sekalian boleh menggunakan yang namanya tematik ataupun ke mapel. Jadi bisa semuanya Bapak-Ibu sekalian, tidak masalah. Kalau menurut Bapak-Ibu sekalian cocok atau enak yang mana, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Bapak Ibu cocok yang tematik atau cocok yang mapel ya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kemudian alokasi waktu ini Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk alokasi waktu mapel SD kelas 1 kita lihat di sini per tahun ya, K13 ini ada 144. Kemudian untuk per minggu ada 4 ya, 144. 4 ini untuk pendidikan agama. Nah, kalau di sekolah penggerak atau di kurikulum Merdeka ini, untuk kegiatan reguler per minggu, pembulatan 108, project 36, jadi kalau di total 144. Jadi bisa kita simpulkan Bapak Ibu sekalian, jadi terintegrasi ya, atau digabungkan antara pembelajaran, project. Nah, ini merupakan ciri khasnya dari kurikulum Merdeka, yaitu project minimal 20% ya. Jadi pembelajaran berbasis project ini minimal 20% dari total per tahunnya ini. Dan ini secara umum juga sama, PPKN 180 ya kalau kurikulum 2013. Dan kalau di kurikulum Merdeka ini, ya ini untuk projectnya 36 ya, 20%-nya dari 144 ya, ditambah jadi 180 ya, begitu. Nah, yang lain ini rata-rata juga kalau kita lihat di sini Bapak sekalian ya, jumlahnya sama ya, dengan kurikulum 2013, sedangkan sama semua ini ya. Nah, mulok ini Bapak Ibu sekalian, mulok juga tetap 72 jam, PJOK juga 140 kalau di total ya. Nah, ini untuk kelas 1. Nah, ini Bapak Ibu sekalian juga penting ya, usulan IPAS belum diwajibkan di kelas 1 meskipun CP IPAS untuk fase A tersedia ini.
Jadi ini penting diketahui Bapak sekalian ya. Jadi IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, untuk fase A ini kelas 1 dan 2 tersedia, tapi tidak wajib. Nah, Kemdikbud hanya mengatur total jam pelajaran per tahun dan rentang persentase alokasi waktu untuk proyek per tahun. Nah, contoh Mapel Bahasa Indonesia 252 jam pelajaran per tahun dan 20-25 jam untuk proyek ya. Kemudian Permendikbud tentang layanan pendidikan. Nah, ini intinya poin-poinnya seperti itu Bapak sekalian ya. Jadi ada yang melekat ciri khasnya adalah pembelajaran yang ada proyeknya. Nah, untuk kita lihat sekarang langsung untuk kelas 2 ini juga rata-rata sama ya Bapak sekalian ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian mungkin ada perbedaan atau mungkin ada pendapat menurut Bapak Ibu yang berbeda atau pemahaman yang berbeda juga bisa boleh sampaikan di komentar ya. Nah, ini sama kurang lebih ya Bahasa Indonesia 324 jam ya. Nah, ini 20-25% untuk proyek ya. Ini juga dijelaskan ya 22%. Yang berikut pembelajaran reguler tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek ini ya. Nah, ini titik ada bintang 3 ya, matematika. Ya. Matematika 34 minggu ini. Karena pembelajaran reguler tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek ini. Dan berikut kelas 3 juga rata-rata sama. Ini kelas 4 sampai 6. Ya, kurang lebih letak bedanya atau letak struktur kurikulum terbaru, kurikulum Merdeka itu kita bisa lihat pada poin-poin di sini perubahannya. Jadi kalau secara umum kita simpulkan harus ada proyeknya, yang mana proyek ini ya penerapannya nanti akan kita bahas di video-video berikutnya juga ya. Nah, sekarang kita lari ke SMP Bapak sekalian ya, yang jenjang SMP. Nah, Bapak Ibu sekalian ini jenjang SD, SMP, SMA atau PAUD atau SMK. Silahkan bisa tinggalkan di kolom komentar juga ya. Jadi kita juga ingin mengecek ya. Sahabat Schoolopedia ini kebanyakan SD, SMP, SMA atau PAUD atau SMK ya. Nah, kemudian yang SMP, perubahan terkait dengan struktur mapel di SMP, kurikulum 2013 informatika sebagai mapel pilihan. Nah, pertimbangan ketersediaan guru. Kalau perubahan pembelajaran di kurikulum Merdeka ini, informatika sebagai kurikulum wajib. Guru yang mengajar tidak harus memiliki latar belakang, bukan guru yang disiapkan untuk membantu guru-guru pemula dalam mata pelajaran ini. Ya, buku guru disiapkan untuk membantu guru-guru pemula. Jadi tidak harus dari jurusan komputer, kurang lebih seperti itu, atau jurusan informatika, begitu ya, bisa. Nah, kemudian alokasi waktu, Bapak sekalian ya, juga secara umum sama per tahun kalau kita lihat. Nah, yang banyak ini memang Bahasa Indonesia 216 jam, yang lain 108, ada 180, dan tentu diiringi atau dilengkapi dengan proyeknya, tentu melekat ya. Nah, yang berikut ini ada tambahan prakarya menjadi salah satu pilihan, tidak hanya seni. Pertimbangannya untuk siswa yang tidak meneruskan ke SMA, meminimalisir perubahan K13 ya, karena ini bagian ya untuk siswa yang tidak meneruskan ke SMA ya, karena bisa saja nanti mereka lari ke SMK ya. Menjadi salah satu pilihan ya, tidak hanya seni, begitu Bapak sekalian ya. Jadi pilihan prakarya ini. Jelas ini ya. Yang berikut kita lihat ini. Nah, ini ya tadi yang dimaksud pilihan minimal 1 seni musik, seni rupa, seni teater, tari, prakarya ya. Jadi prakarya ini masuk pada bagian pilihan. Jelas ya. Dan pembelajaran reguler tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek. Bahasa Indonesia 34 minggu. Kemudian satuan pendidikan dapat mengintegrasikan muatan lokal dalam mapel lain atau diajarkan melalui kegiatan proyek ya. Jadi diintegrasikan dengan mapel lain Bapak Ibu sekalian, misalkan ya mulok itu dengan IPA ya atau dengan IPS sosial ya, bisa diintegrasikan ya. Seperti itu. Dan kita lanjut sekarang yang SMA. Kalau kita lihat SMA ini, nah kalau kurikulum 2013 siswa langsung masuk dalam program peminatan IPA IPS bahasa budaya ya. Nah, kemudian kalau yang kurikulum Merdeka ini
belum ada peminatan, siswa mengambil semua mapel wajib di kelas 10. Siswa nyewakin diri untuk menentukan pilihan mapel di kelas 11. Ya, siswa perlu berkonsultasi dengan guru BK, wali kelas, orang tua. Jadi ini berbalik kembali lagi seperti pada tahun saat saya sekolah. Dulu seperti itu. Jadi kelas 10 itu masih umum, ya. Baru kelas 11 itu penjurusan IPA, IPS atau bahasa gitu ya. Nah, yang berikut, tidak ada mata pelajaran IPA dan IPS mata pelajaran langsung spesifik kepada fisika, kimia, geografi, ekonomi. Ini kurikulum 2013, tentu kita tahu. Nah, untuk yang terbaru kurikulum Merdeka ini, mapel kelompok IPA dan IPS terdiri dari IPA, fisika, kimia, biologi 6 jam per minggu, IPS, sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi. Ini sepertinya tetap ya, misalkan ya. Nah, sekolah dapat menentukan perorganisasian IPA dan IPS berdasarkan sumber daya yang tersedia. Ya, ini. Pengorganisasian IPA dan IPS berdasarkan sumber daya yang tersedia. Memilih sistem blok team teaching dalam perencanaan, namun guru fisika, kimia, biologi mengajar bergantian. Kemudian sebagai mapel berdiri sendiri-sendiri, kemudian terintegrasi tim teaching dalam perencanaan dan pembelajaran. Ya, ini. Kemudian setiap tengah dan akhir semester ada unit inquiry yang mengintegrasikan mapel-mapel dalam masing-masing IPA dan IPS. Siswa menulis esai sebagai salah satu syarat kelulusan. Wah, ini baru. Partisipasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran diharapkan memberi inspirasi terkait topik yang dipilih. Jadi ini yang bisa Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya, berkaitan dengan kurikulum Merdeka ini ya. Nah, alokasi waktu kalau kita lihat di sini, alokasi waktu mata pelajaran SMA kelas 10 pembelajaran di sekolah atau kurikulum Merdeka ini, kegiatan reguler 72 ditambah dengan project 36 di total 108 jam secara umum ya. Dan yang berikut juga tinggal menyesuaikan ini Bapak sekalian ya. Hanya di sini tidak ditampilkan kurikulum 2013 seperti apa, jadi kita tidak tahu secara detailnya. Yang penting Bapak sekalian acuannya adalah kegiatan reguler per tahun dan projectnya ini. Ya, perhatikan baik-baik jumlah jamnya. Lalu IPA ini, fisika, kimia, biologi, masing-masing 2 JP. Sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi, masing-masing 2 JP juga ya. Nah, ini yang berikut PJOK juga 108 jam. Dan di sini seperti halnya SMP ya, di kelas 10 SMA, IPA terdiri dari fisika, kimia, dan biologi. IPS terdiri dari sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Begitu. Lalu sejarah Indonesia dan sejarah dunia digabung menjadi sejarah. Minimal 25 jam pelajaran dari setiap mapel wajib dialokasikan untuk proyek co-kurikuler project ya. Pembelajaran reguler tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek. Ya, ini. Jadi pembelajaran reguler ya hanya 27 minggu ya, ini maksudkan ya. Karena yang setelahnya itu untuk project. Nah, kelas 11 dan 12. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kelas 11 dan 12. Sekarang kelas 11 itu kan sudah mulai penjurusan ya. Nah, ini kalau dulu 2013 ini siswa yang masuk ke dalam satu program cenderung hanya akan mempelajari disiplin ilmu. Kesempatan untuk eksplorasi disiplin ilmu makin sempit. Siswa perlu mengambil keputusan tentang studi perguruan tinggi sejak lulus SMP, dan kajian menunjukkan bahwa hati-hatian mereka yang merasa salah jurusan ini. Kemudian terjadi stratifikasi program di mana IPA dianggap lebih baik. Nah, ini mindsetnya ya. Nah, dan juga IPA banyak kesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi lebih besar. Angka siswa masuk perguruan tinggi masih rendah, dan arah perubahannya sekarang siswa milih mapel minimum 2 kelompok pilihan hingga syarat minimum jam pelajaran terpenuhi. Ya, total 40 per minggu jam pelajaran untuk mapel pilihan. Ya. Kemudian ada 5 kelompok mapel yang dipromosikan, yaitu MIPA, IPS, bahasa dan budaya, vokasi, seni, dan olahraga ini. Dan sekolah membuka minimum 2 kelompok mapel apabila sumber daya memungkinkan. 2 kelompok mapel minimum ya. Nah, kelompok ini misalkan MIPA, IPS, ya bahasa dan seni dan olahraga ya. Nah, tapi ini seni dan olahraga hanya sekolah yang ditentukan oleh pemerintah ya. Nah, sekolah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan setempat untuk mengembangkan CP atau pelajaran vokasi ini. Nah, alokasi waktu jam
Ini bisa dilihat ya secara spesifiknya Bapak sekalian ya. Dan 22 JP dilakukan untuk mapel pilihan. Kemudian hanya mapel kelompok umum yang diintegrasikan dengan proyek kokurikuler. Ya, proyek kokurikuler. Jadi yang diintegrasikan ini yang warna hijau ini saja ya. Jadi dari pendidikan agama hingga sejarah. Ya. Kemudian diselenggarakan bila satuan pendidikan memiliki sumber daya mencukupi. Nah, yang titik-titik 3 ini. Nah, ini contohnya titik 3 kalau kelas 11 ini tidak ada, hanya titik 4, opsional ya. Opsional. Nah, jadi kurang lebih seperti itu misalnya untuk kelas 11 dan kelas 12 SMA. Nah, yang berikut adalah untuk yang SMK. Nah, untuk SMK ini Bapak Ibu juga bisa melihat sama-sama ya untuk kelompok umum ya secara garis besar kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Nah, untuk kelas SMK ini memang kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya, untuk agama 108, kelas 12 54 ya. Jadi memang ada perbedaan kalau SMK. Jadi memang sudah didesain karena memang kejuruan ya, jadi diharapkan memang lebih banyak kejuruannya ya. Ini untuk kelompok umum. Dan sekarang untuk yang kelompok kejuruan, kalau kelompok kejuruan ini ya matematika, bahasa Inggris, informatika, proyek kejuruan, proyek kreatif ya, dan mapel lain atau mulok. Nah, kurang lebih bisa Bapak Ibu lihat untuk jumlah jamnya di sini ya. Yang berikut, nah, penguatan profil pelajar Pancasila, pengembangan karakter dan budaya kerja ini. Nah, ini yang beda dari SMK itu ada di sini ya, ada pengembangan karakter budaya kerja ya. Nah, ini Bapak Ibu cek baik-baik tanda bintang-bintang ini. Yang mana bintang 1 diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama, proporsi JP disesuaikan dengan kebutuhan program keahlian. Untuk bintang 2, bintang 3 maksimal 2 JP tiap minggu ya, dan bintang 4 dilaksanakan dalam sistem blok. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di sini ya, tinggal dicek ya bintang-bintangnya ini. Kalau misalnya kita bahas detail nanti Bapak Ibu sekalian terlalu lama ya. Kita bahas poin-poinnya aja. Kemudian struktur kurikulum dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok umum dan kelompok kejuruan. Kelompok umum, kelompok mapel yang berfungsi membentuk peserta didik menjadi pribadi utuh. Kemudian yang kelompok kejuruan adalah untuk membentuk agar menjadi individu agar memiliki kompetensi sesuai dengan perkembangan dunia kerja serta ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Nah, mapel informatika dirancang sama dengan yang satuan pendidikan lain, tapi dapat dipelajari dengan menyesuaikan terhadap konteks program keahliannya. Nah, mata pelajaran IPAS berisi muatan tentang literasi IPA dan sosial yang diformulasikan dalam tema-tema kehidupan yang kontekstual dan aktual. Jadi nanti Bapak bisa cek di buku-bukunya atau bisa cek di platform Merdeka Mengajar, sudah banyak yang diunggah untuk bahan ajarnya. Nah, mapel kejuruan untuk kelas 10 ini dasar-dasar program keahlian. Lalu mapel matematika dan bahasa Inggris berisi materi umum sekaligus mendasari pembelajaran matematika dan bahasa Inggris di kelas 11 dan 12. Nah, yang berikut poin yang penting lagi adalah proyek kreatif dan kewirausahaan merupakan wahana. Ya, jadi wahana pembelajaran bagi peserta untuk mengaktualisasikan dan mengekspresikan kompetensi yang dikuasai pada kegiatan pembuatan produk ya, layanan ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu sekalian yang SMK pasti sudah tidak asing lagi ini ya, hal-hal yang berkaitan dengan kejuruan. Nah, untuk mata pelajaran pilihan, mata pelajaran yang dipilih oleh siswa atau peserta didik berdasarkan rencana atau passionnya. Nah, untuk mengembangkan diri. Kelompok mapel kelas 12 semester 2 diisi dengan PKL ya, jelas seperti biasa Bapak sekalian ya, yang merupakan wahana di dunia nyata. Dan penguatan profil pelajar Pancasila, pengembangan karakter budaya kerja adalah salah satu kesatuan yang utuh untuk penguatan profil pelajar Pancasila di SMK. Nah, penguatan kejuruan pada kelas 10 ini
Yang pertama 6 jam per minggu atau 16 jam per tahun materi dasar. Kemudian jumlah jam per mapel dapat ditentukan oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan. Lalu mata pelajaran dasar kejuruan pada kelas 10 dapat dilaksanakan dalam sistem blok juga. Nah, untuk kelas 11-12 ya, jadi jamnya 15 jam dan 540 jam per tahun. Lalu 17 jam per minggu dan beberapa kumpulan mapel dalam program kalian dapat dikembangkan oleh setiap sekolah. Ini. Lalu jumlah jam mapel ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan dunia kerja mitra. Nah, mata pelajaran kejuruan dapat dilaksanakan dengan sistem blok juga ya, tidak pasti bagus kan yang SMK sudah biasa ya. Kemudian mapel proyek kreatif dan kewirausahaan ya, ini ya, berikut mata pelajaran pilihan. Nah, ini mungkin penting ya. Pelajaran pilihan ini ya yang dipilih oleh peserta didik berdasarkan passion ya untuk mengembangkan diri. Nah, mapel pilihan ini berupa satu penajaman mapel, kemudian mapel di luar program keahlian yang dipilih. Kemudian penyelenggaraan mapel dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan juga dimiliki sekolah. Itu yang berikut adalah PKL. Nah, untuk PKL ini tentu tujuannya jelas ya, wahana pembelajaran di dunia kerja yang sesungguhnya ya, itu. Nah, yang berikut ya, ini secara umum hampir sama, dan apalagi PKL dilaksanakan pada semester 6, maka setelah PKL langsung dilakukan uji kompetensi ya, atau uji kompetensi keahliannya untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Ini ya juga bersama dengan satuan pendidikan di jenjang-jenjang yang sama atau di SMA ya. Jadi sementara informasi seperti itu dulu Bapak sekalian ya. Jika ada mungkin tanggapan, pertanyaan, langsung tinggalkan di komentar. Sampai jumpa di video kami berikutnya.